Selamat datang di kelas bisnis internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pasar valuta asing dan sistem perdagangan internasional. Materi merujuk pada buku yang ditulis oleh Charles Hill dengan judul International Business Competing in the Global Marketplace, edisi ke-14 tahun 2022. Untuk menjalankan transaksi bisnis secara global, perusahaan perlu mempertimbangkan alat tukar sebagai media untuk bertransaksi. Masing-masing negara tentu memiliki alat pembayaran dalam bentuk mata uang. Oleh karena itu, perlu ada sebuah sistem pertukaran yang disepakati secara internasional agar sistem perdagangan dengan mata uang yang berbeda dapat berlangsung. Alat tukar dalam transaksi global disebut dengan valuta asing. Sementara nilai atas pertukaran mata uang antar negara disebut dengan kurs mata uang. Tempat di mana terjadinya pembelian dan penjualan valuta asing disebut juga pasar valuta asing. Pasar valuta asing dapat menyediakan jaminan atas risiko pertukaran mata uang yang diakibatkan atas fluktuasi pergerakan mata uang asing setiap harinya. Perusahaan dapat melakukan hedging dengan menggunakan transaksi forward. Apakah itu transaksi forward? Transaksi dengan forward adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang menyepakati untuk bertransaksi valuta asing pada nilai tertentu dan periode tertentu di masa depan. Berbeda dengan transaksi forward, transaksi spot terjadi di pasar valuta asing dengan nilai kurs berdasarkan titik ekuilibrium permintaan dan penawaran pada hari terjadinya transaksi. Sementara transaksi forward adalah kurs valuta asing yang ditetapkan untuk periode masa depan. Kurs valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh beberapa elemen. Di antaranya adalah inflasi sebuah negara, tingkat bunga yang berlaku, dan sentimen pasar. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih detail mengenai elemen-elemen yang dapat mempengaruhi kurs valuta asing. Meskipun demikian, kurs valuta asing dapat diprediksi dengan cara pertama, analisis fundamental yang dilakukan dengan cara melihat indikator tingkat bunga, kebijakan moneter, kurs, dan neraca perdagangan dari suatu negara. Yang kedua, dengan cara melakukan analisis teknikal yang dapat dilakukan dengan melihat pergerakan dan arah kurs valuta asing dari periode ke periode. Lalu bagaimana kurs valuta asing dapat memberikan implikasi pada manajer? Manajer perlu melakukan adjustment atas kurs yang berlaku pada laporan keuangannya, baik laporan laba rugi dan raca. Kurs dapat berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan exposure pada transaksi, translasi, dan ekonomi. Untuk meminimalkan risiko nilai tukar atau kurs, manajer dapat menggunakan transaksi forward, transaksi swap, dan strategi lead and lag dalam pembayaran kewajiban dan penjualan kreditnya. Transaksi lead adalah transaksi untuk mengumpulkan tagihan penjualan kredit dengan mata uang asing lebih awal ketika nilai valuta asing diprediksikan melemah, atau membayarkan kewajiban dengan mata uang asing yang lebih cepat sebelum nilai valuta asing tersebut menguat. Sebaliknya, strategi lag adalah strategi untuk menunda penagihan penjualan kredit
dengan valuta asing ketika nilai valuta asing menguat. Ketika nilai valuta asing diprediksikan menguat, dan menunda pembayaran kewajiban dengan valuta asing ketika ada prediksi valuta asing tersebut akan melemah. Mari kita melanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya, yaitu mengenai sistem moneter internasional. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh suatu negara diantaranya adalah sistem nilai tukar mengambang atau floating, di mana pergerakan nilai tukar disesuaikan dengan permintaan dan penawaran pasar valuta asing. Yang kedua adalah sistem nilai tukar tetap atau fix, yang diterapkan ketika nilai mata uang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sistem nilai tukar yang dipasak atau peg. Nilai sistem ini diterapkan ketika pemerintah melakukan intervensi pada saat nilai tukar terlalu lemah jika dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan moneter dapat memberikan implikasi pada manajer, sehingga manajer perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, manajer perlu melakukan pengelolaan mata uang pada transaksi bisnisnya. Yang kedua, melakukan strategi bisnis yang fleksibel disesuaikan dengan pergerakan sistem moneter yang diadopsi. Yang ketiga, membina hubungan yang baik antara perusahaan dan pemerintah sehingga pemerintah dapat mengakomodasi sistem yang mendukung untuk pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Pada bagian terakhir, kita akan membahas juga mengenai pasar modal dalam konteks global yang mendukung berlangsungnya transaksi bisnis secara internasional. Pasar modal dibutuhkan sebagai media untuk mengumpulkan investor dan perusahaan sebagai emiten untuk saling berinteraksi. Investor adalah pihak yang memiliki modal atau pinjaman, sementara borrower adalah perusahaan atau emiten yang membutuhkan modal atau pinjaman. Pasar modal adalah tempat untuk memberikan media dan layanan jasa yang menghubungkan antara keduanya, yaitu investor dan borrower. Instrumen yang dapat ditransaksikan dalam pasar modal adalah saham atau ekuitas dan obligasi atau hutang. Terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi pada pasar modal global. Di antaranya adalah sebagai akibat regulasi dan kontrol yang melemah tentu akan membuat aliran masuk modal semakin rentan. Terjadinya aliran modal secara spekulatif dari para investor sebagai pengaruh dari terakumulasinya informasi secara global.
Yang ketiga, informasi yang tersebar akan sangat intensif dan masif sehingga perlu difasilitasi oleh pasar modal sebagai intermediary. Terdapat dua instrumen dalam pasar modal, yaitu instrumen obligasi dan instrumen ekuitas. Instrumen obligasi ditransaksikan secara global di pasar obligasi global. Tipe obligasi global terdiri dari obligasi asing atau foreign bonds dan obligasi euro atau eurobonds. Foreign bonds dijual di luar negara perusahaan yang meminjam dan berdenominasi berdasarkan negara di mana obligasi tersebut diterbitkan. Sementara eurobonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh gabungan bank dan ditempatkan di luar negara di mana obligasi tersebut didenominasikan. Instrumen ekuitas secara global dapat ditransaksikan pada pasar ekuitas global. Ciri pasar ekuitas global adalah ketika pasar modal ekuitas memberlakukan masuknya modal yang berasal dari luar negeri. Daftar saham yang diperjualbelikan juga berdenominasi valuta asing yang beragam. Mendapatkan dana dengan cara menerbitkan ekuitas yang berasal dari berbagai negara. Pasar modal global ini memberikan implikasi kepada manajer. Manajer perlu mempertimbangkan di antaranya pertumbuhan pasar modal global akan menumbuhkan kesempatan perusahaan untuk menambah pinjaman dan ekuitasnya dari pasar global. Pertumbuhan pasar modal global juga memberikan kesempatan investor untuk mendiversifikasikan alokasi investasinya dengan lebih beragam.